بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita di siang hari ini atau di pagi hari ini pada hari Ahad bertepatan dengan tanggal 5 Maret atau tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah. Masih kita pada risalah yang ditulis oleh Syekh Ummu Abdillah dengan judul Al-Walad Amanatun fi unuqi abawaihi. Anak adalah amanah yang ada pada pundak kedua orang tua. Buku ini sangat bagus sekali dan luar biasa mendidik kita sebagai orang tua untuk menjadi lebih baik. Namun sangat disayangkan kadang sebagian orang tua tidak mau mengambil faedah keterangan dari hadis Nabi SAW ataupun dari ayat Al-Quranul Karim dalam perkara seperti ini tadi di dalam mendidik anak-anak mereka. Kita berakhir pada halaman ke-10, kita masuk pada halaman ke-11 yang disebutkan di buku ini. Kata penulis buku ini, wa narju annallaha ta'ala yataqabbal du'a al-walidain. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menerima doa kedua orang tua. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul pernah mengatakan, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Doa yang mustajab tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doa seorang yang musafir. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah, riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara doa yang mustajab adalah doa orang tua terhadap anaknya. Makanya selayaknya dan sepantasnya bagi orang tua untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk anaknya. Doakan anaknya agar menjadi anak yang berakhlak. Doakan anaknya agar menjadi anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan anaknya agar menjadi anak yang bertauhid, ikhlas di dalam beribadah, dan juga doakan anaknya agar menjadi orang yang saleh, lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Fadu'aul walidain mustajabun insyaallah. Doa kedua orang tua itu mustajab insyaallah taala. Walihadza la yanbaghi an natasahala au nufarrita fid du'a lil walad. Oleh karena itu selayaknya tidak pantas bagi kita untuk menyepelekan di dalam mendoakan kebaikan bagi sang anak. Al walad muhtajun ila du'ai abawaihi. Sang anak sangat butuh kepada doa kedua orang tuanya. Li'anna doa al-walidain sa'adatun. Dikarenakan doa kedua orang tuanya tadi adalah kebahagiaan bagi sang anak. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala faqada basaruhu amiyah. Al-Imam Al-Bukhari dulu beliau hilang pandangan, buta matanya. Fakanat ummuhu tuksiru minad du'a ilahu. Namun sang ibunya Imam Bukhari senantiasa memperbanyak mendoakan kepada Al-Imam Al-Bukhari doa kebaikan. Famarrah wahya naimah ra'at ru'yah. Pernah suatu hari ibunya Al-Imam Al-Bukhari bermimpi tatkala tidur
Fa idza Khalilullah Ibrahim alaihissalam yaqulu laha. Dan ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendatangi atau berkata kepada ibunya Imam Bukhari tadi. Innallaha qad radda ala waladik basarahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan pandangan mata anakmu. Bisababi kasrati bukaiki wa du'aiki. Dengan sebab tangisanmu yang sangat banyak dan doamu yang sangat banyak tersebut. Kata Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ibunya Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan pandangan mata anakmu. Apa sebabnya? Bisa babi kasrati bukaiki wa du'aiki. Dengan sebab banyaknya tangisanmu dan doamu tadi. Doa orang tua yang tulus kepada anaknya akan punya pengaruh yang sangat besar bagi kebaikan sang anak. Lihat ibunya Al-Imam Al-Bukhari. Ketika melihat anaknya dalam kondisi buta, dia senantiasa berdoa kepada Allah, mengharap terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan pandangan Imam Bukhari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kembalikan pandangan Al-Imam Al-Bukhari dengan sebab perantara doa dari sang ibu. Fa asbaha wa qad raddallahu subhanahu alaihi basarahu. Sehingga di pagi hari Allah Subhanahu wa taala sudah mengembalikan pandangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Ummu Abdillah, beliau mengatakan wala nastab'id al-faraja minallah mahma balagha al-hala. Kita tidak menganggap mustahil kelapangan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi keadaannya. Wala naqnut min rahmatillah. Kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta law kanatil umur qasiyatan syadidatan. Meskipun perkara yang dihadapi sangat-sangat susah, sangat-sangat keras. Wala nufarritu fid du'a mahma balagha al-amru. Maka jangan pula kita menyepelekan doa bagaimanapun kondisi perkara tersebut. Dari sini para jamaah ahyul aba wal ummahat, pentingnya doa. Maka sangat dianjurkan bagi kita semua sebagai orang tua untuk mendoakan anak. Ketika anaknya mungkin di sebagian anak itu ketika kita dapati kadang maaf itu anaknya agak aktif di masjid misalkan, atau suka jahilin orang. Cobalah orang tuanya mengangkat tangan mendoakan anaknya. Kadang dengan tetangganya selalu terganggu dalam bentuk suara, dalam bentuk gangguan-gangguan. Terkadang mungkin maaf misalkan ngambil barang tetangga, sudah ditegur, sudah dinasihati. Maka dari sini butuh peran orang tua, cobalah mengangkat tangan. Kita itu pernah ada wali santri ya yang bilang ke kita, aduh ini Ustadz, ini kalau anaknya si fulan ini yang belajar ngaji di tempat ini Ustadz, nanti takutnya anak saya tidak mau ngaji lagi Ustadz ini Ustadz. Karena super aktif sekali dia. Ya, ditegur, tidak mempan. Nah yang seperti ini, ya mungkin orang tuanya kurang doa, kurang mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan agar anaknya tenang, mendoakan agar anaknya bisa bergaul dengan baik dengan teman-temannya. Di sini disebutkan wa min aqrabil amsilah, dan di antara contoh terdekat dalam masalah doa ini tadi, qissatus salasa an-nafar alladzina intabaqat alaihimus sakhratu, yaitu kisah 3 orang yang tertutup batu besar dalam gua. Walaisa ma farrun illa ayun kidahumullahu subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada
tempat berlari bagi mereka, melainkan apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Maksudnya tidak ada jalan keluar melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fakulluhum faza'u ila Allahi tsumma du'a. Kemudian mereka bertiga semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa. Masing-masingnya berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanfarajat anhum tilkas sakhra wa kharaju yamshun. Lalu terbukalah ya, batu tersebut dari mereka dan mereka pun bisa keluar berjalan dari gua tersebut. Ini kisah yang ma'ruf. Sudah tertutup, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun masalah hidup kita, besar kecil, angkat tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berkaitan diri kita, berkaitan hati kita, berkaitan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak. Ini semua butuh mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang lemah. Ketika mendapati problem pada anak, maka solusi yang paling tepat adalah mengangkat kedua tangan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama ahadun yadhafu 'inda syiddah 'inda uquqi waladihi wa yatruk al-luju' ila rabbih. Maka tidak ada seseorang yang lemah ya, tatkala genting, tatkala susah, ketika anaknya durhaka, wa yatruk al-luju' ila rabbih, dan dia pun meninggalkan mengharap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling lemah lagi dibandingkan hal ini. Ya, sudah kondisinya banyak problem, syiddah, kegentingan, ditambah lagi uquq waladihi, anaknya durhaka, plus tarkul luju ila Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau bersandar kepada Allah, enggak mau menyerahkan masalah kepada Allah. Maka tidak ada orang yang lemah dibandingkan orang yang seperti ini. Allahu azza wa jalla qadirun ala ayyufarrijaha. Dalam keadaan Allah azza wa jalla maha mampu untuk membukakan kesulitan-kesulitan tadi. Namun dia meninggalkan. Wa qadirun subhanahu ayyarfa'aha. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengangkat penderitaan tersebut. Kalaupun anaknya membangkang, anaknya tidak mau nurut, Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menghilangkan hal tersebut. Maha mampu untuk memperbaikinya. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang mampu mengabulkan permohonan al-muttar? Siapa yang mampu menjawab permohonan al-muttar? Muttar itu orang yang kesusahan. Idza da'ahu, tatkala dia memohon, berdoa kepada Allah. Wa yakshifus su', serta menghilangkan keburukan tersebut. Wa yaj'alakum khulafa'al ardi, serta menjadikan kalian berkuasa menjadi umat di muka bumi ini tadi. A ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan lain dari Allah Subhanahu wa taala selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali yang mau ingat. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengabulkan permohonan orang yang dalam kondisi genting, dalam kondisi susah. Dialah Allah Azza wa Jalla. Fama a'zam du'a al-walidain lil walad, maka alangkah agungnya doa kedua orang tua terhadap anaknya. Doa kedua orang tua terhadap anaknya sangatlah agung. Sa'adatun 'azimah, kebahagiaan yang sangat agung. Wa rubba da'watin 'alal walad tusabbibu syaqawatahu wa ta'asatihi atau wa ta'asatahu.
Terkadang doa orang tua terhadap sang anak itu bisa menyebabkan penderitaan dan musibah malapetaka bagi anak tersebut. Wa qad takunu da'watan wahidah. Dan terkadang cuma satu doa. Satu doa bisa membinasakan anak. Hati-hati dalam berdoa. Walihadzal 'alaiha an tumsika lisanaha. Oleh karena itu, bagi sang ibu ini tadi, wajib dia menahan lisan. Jangan mendoakan keburukan kepada anak. Doakan kebaikan pada anaknya. Ketika anaknya salah, doakan barakallahu fiik, Allahu yahdik. Doakan dengan doa yang baik. Namun kalau dia mendoakan keburukan pada anak, anaknya sudah maaf-maaf, sudah liar, sudah nakal, tidak mau nurut, membangkang, didoakan dengan doa yang buruk. La tazidul amra bala'an ala waladiha biddu'a alaihi. Maka janganlah seorang ibu itu menambah urusan tersebut semakin menjadi musibah bagi anaknya dengan cara dia mendoakan keburukan pada anak tadi. Ya. Jangan sang ibu ini menambah musibah bagi anak tadi dengan mendoakan keburukan. Sudah anaknya maaf-maaf, tidak mau nurut, sudah membangkang, sudah durhaka, didoakan pula dengan keburukan. Semakin buruk jadinya. Jangan. Hatta laukana akon. Meskipun sang anak tadi akon. Orang yang durhaka. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dikarenakan Nabi SAW beliau pernah mengatakan, la tada'u ala anfusikum, wa la tada'u ala auladikum, wa la tada'u ala amwalikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri-diri kalian. Jangan pula kalian mendoakan keburukan terhadap anak-anak kalian. Wa la tada'u ala amwalikum. Jangan pula kalian mendoakan keburukan terhadap harta kalian. Doakan keburukan terhadap diri kita pribadi tidak boleh. Doakan keburukan terhadap anak dan istri juga tidak boleh. Doakan keburukan terhadap harta juga tidak boleh. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajibu lakum. Jangan sampai kalian mencocoki suatu waktu yang diminta pada waktu tadi, suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengabulkan permohonan tersebut. Jangan sampai kalian mencocoki permohonan pada waktu yang di waktu tersebut Allah mengabulkan permohonan. Rawahu Muslim an Jabir ibni Abdullah. Hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Disebutkan wa qissatu Juraij ma'rufah. Kisah si Juraij adalah kisah yang ma'ruf. Kisah yang ma'ruf. Wa Juraij abdun salih. Si Juraij adalah hamba yang saleh. Kana mutafarrigan lil ibadah fi sauma'atin lahu. Dulu si Juraij adalah orang yang fokus beribadah di sauma'ah, di tempat ibadah dia. Si Juraij ini orang yang soleh, ahli ibadah, tapi bukan orang yang berilmu. Ya. Dia taat kepada Allah, namun ada kekeliruan pada dia. Dari sisi dia tidak mengerti mana yang lebih layak didahulukan. Makanya di situ pentingnya ilmu. Ya. Kisahnya, lakin balagha fil ibadah. Akan tetapi si Juraij ini terlalu berlebihan dalam ibadah. Wa farrata fi haqqi ummi. Sampai-sampai dia menyepelekan hak ibunya. Si Juraij itu punya ibu yang sudah tua. Disebutkan ya, dalam riwayat ibunya si Juraij itu kalau mau manggil si Juraij sambil ngangkat alisnya. Ya. Ngangkat alisnya itu, bulu alisnya.
diangkat saking apa? Saking tua. Kayak gini kita, Mas. Ya. Dia manggil si Juraij. Dia mengatakan, "Ya Juraij," gitu, seperti itu. Faja'at ila sauma'atihi wa huwa yusalli. Si Juraij ini, ibunya mendatangi si Juraij. Ketika itu si Juraij sedang sholat di tempat ibadah dia. Kayak musola. Sauma'ah itu tempat ibadah orang zaman dahulu. Ya, dari kalangan Bani Israel. Faqalat, ibunya mengatakan, "Ya Juraij, wahai Juraij." Faqal, kata si Juraij sambil sholat, sambil ibadah tadi. Dia mengatakan dalam hatinya, "Allahumma ummi wa sholati." Ya Allah, kira-kira aku memenuhi panggilan ibuku ataukah melanjutkan sholat, melanjutkan ibadahku. Ai ijtama'a alayya ijabatu ummi wa itmamu sholati fawaffiqni li afdalihima. Itu maknanya si Juraij ngomong, "Ya Allah, terkumpul pada diriku menyambut seruan ibu ataukah menyempurnakan salatku. Berikan taufik kepadaku untuk yang lebih afdol." Si Juraij tidak tahu mana yang lebih afdol. Sebenarnya yang lebih afdol apa? Memenuhi panggilan ibu. Ya. Kaidah, kalau kita sedang melakukan ibadah sunnah dan ibu kita memanggil, maka kita memenuhi panggilan sang ibu. Apalagi kalau sedang kerja. Ibu nelpon ya angkat. Sedang pengajian, ibu nelpon ya angkat. Bahkan kalau saya pribadi sedang ngisi kajian, orang tua nelpon sudah angkat. Kan wajib orang tua tadi. Wa madha fi salatihi. Lalu si Juraij pun melanjutkan salatnya terus. Tsumma raja'at. Kemudian ibunya pulang. Tsumma adat ilaihi marra tsaniyah. Kemudian datang lagi ibunya pada kali yang kedua. Wa fi tsalitsah da'at ilaihi. Dan datang lagi pada kali yang ketiga. Ibunya sampai 3 kali bolak-balik dengan mengatakan, "Ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij." Namun si Juraij 3 kali dipanggil masih fokus ke sholatnya. Akhirnya ibunya si Juraij tadi mendoakan dia. Wa qalat, kata ibunya, "Allahumma, ya Allah, la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat ay azzawan." Kata ibunya, "Ya Allah, janganlah engkau wafatkan anakku si Juraij sampai engkau perlihatkan dia ke wajah para pelacur." Luar biasa. Ibunya ndak doa banyak-banyak. Ibunya kesel lihat anaknya sholat terus, ibadah terus. Lupa terhadap hak ibunya. Ibunya berdoa, mohon kepada Allah, mudah-mudahan si Juraij ini melihat wajah pelacur. Bukan didoakan untuk melacur, berzina, bukan. Bukan didoakan supaya binasa, supaya cepat mati. Enggak, bukan. Tapi didoakan supaya melihat wajah pelacur. Kata para ulama, kenapa doanya cuma sebatas ini? Ini menunjukkan sang ibu walaupun dalam kondisi kesal kepada anak, masih ada sifat kasih sayang terhadap anak. Ya. Sekesal-kesal ibu, sekecewa-kecewa terhadap anak, masih dia punya kasih sayang. Fastajaballahu ta'ala laha hadzal du'a. Lalu Allah kabulkan doa sang ibu ini tadi. Fa bainama huwa yusalli fi sauma'atihi. Tatkala dia sedang ibadah, salat di tempat ibadahnya tadi, wa kanat idda'at imra'atahun annahu zana biha. Tiba-tiba ada seorang perempuan mengaku telah dizinai oleh si Juraij. Fa bainama huwa yusalli ja'an nas ilaihi wa ma'humul walad. Tatkala dia sedang sholat, tiba-tiba orang-orang datang ke tempatnya si Juraij dan bersama mereka
ada seorang bayi. Faqalu, mereka mengatakan, ya Juraij. Falam yujibhum. Si Juraij pun tidak menjawab panggilan mereka. Ini masyarakat bawa bayi. Perempuan ini tadi mengklaim, mengaku ke masyarakat kalau dia sudah zina sama Juraij. Akhirnya masyarakat bawa bayi tadi mengatakan, Juraij. Kalau bahasa kitanya, Pak Kiai, dasar cabul kamu begini-begini. Disebutkan mereka bawa kampak, bawa sekop, bawa cangkol, ingin ngancurkan tempat ibadahnya si Juraij. Mereka manggil, ya Juraij. Tidak ada sahutan dari si Juraij. Falam yujibuhum. Faja'alu yahdimuna sawma'atahu bifu'usihim wa masahihim. Sehingga mereka pun mulai menghancurkan tempat ibadahnya si Juraij tadi dengan kampak-kampak mereka dan dengan sekop atau yang semisalnya dipakai untuk menghancurkannya tadi. Falamma sami'a hadza nazala ilaihim. Tatkala si Juraij mendengar kejadian ini, orang rame-rame menghancurkan tempat ibadahnya, si Juraij pun turun. Fa'asyaru ilal walad. Mereka pun menunjuk anak kecil tadi. Juraij, ini anakmu. Dasar kamu pezina begini-begini. Faqala, kata si Juraij, da'uni atawadda'u wa usalli. Tolong biarkan aku berwudu dan aku salat. Fatawadda'a wa sallah. Si Juraij pun berwudu lalu salat. Tsumma qala lis-sabi man abuk. Lalu si Juraij berkata kepada bayi tadi dengan pertanyaan, man abuk, siapa bapakmu? Faqal, lalu bayi tadi mengatakan, fulan ar-ra'i, bapakku si fulan penggembala kambing, penggembala domba. Kisahnya dulu ada penggembala domba, ya. Nah, dia ini suka bernaung, berteduh di tempat ibadahnya si Juraij. Tergambar ya Mas ya? Penggembala kambing, domba, suka berteduh, beristirahat di tempat ibadahnya si Juraij. Ya dibiarin saja sama si Juraij. Ternyata dia ini berzina. Gitu loh. Sehingga wanita tadi sengaja memfitnah si Juraij. Ya. Yang tertuduh siapa? Si Juraij. Padahal yang berzina tadi bukan Juraij. Tapi siapa? Penggembala. Tapi memang penggembala tersebut suka nongkrong di tempat ibadahnya si Juraij. Jadi Juraij yang kena. Lalu si Juraij mengatakan kepada bayi tersebut, siapa bapakmu? Bayi tersebut mengatakan, bapakku adalah penggembala kambing tadi. Hadza ilhamun minallahi ta'ala wa karamatun wa mu'jizatun li Juraij. Ini adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala serta karamah dan mukjizat bagi si Juraij. Li'annahu rajulun abidun, dikarenakan si Juraij adalah laki-laki yang ahli ibadah. Wa inna ma akhta'a bisababi jahlihi. Namun si Juraij tadi salah dengan sebab ketidaktahuan dia. Ya. Apa sebab salahnya dia? Karena dia tidak punya ilmu. Mana yang layak didahulukan? Sholat ataukah ibu yang didahulukan? Seharusnya bagi orang yang berilmu, dia harus lebih mendahulukan yang paling wajib. Berbakti kepada orang tua dengan sholat sunnah, mana yang lebih wajib? Lebih wajib berbakti kepada orang tua. Dikarenakan si Juraij tidak punya ilmu, dia cuma ahli ibadah, kelirulah dia dalam hal ini tadi. Qala al-Qurtubi fil Mufhim, berkata Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, hadza yadullu ala anna Juraijan radhiyallahu anhu kana abidan wa lam yakun aliman. Ini hadis menunjukkan bahwasannya si Juraij adalah ahli ibadah, bukan orang yang berilmu. Jadi si Juraij tadi ahli ibadah, pandai ibadahnya, tapi tidak punya ilmu. Itu letak bedanya. Kalau dia punya ilmu, dia bisa menyelamatkan orang lain. Tapi kalau ibadah saja, ini juga terkadang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya.
Fa antaqallahu ar-radhi' bima fihi bara'atu Juraij. Lalu Allah SWT buat bayi yang kecil tadi bisa berbicara, ya, sebagai bentuk pernyataan berlepas diri dari si Juraij. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Azza wa Jalla Maha mampu terhadap segala sesuatu. Fanadimu wa qalu, lalu orang-orang pun nyesal yang ngancuri masyarakat tadi. Nyesal, mereka mengatakan, nabni laka sauma'ataka min dhahab. Ya Juraij, kami akan bangunkan, akan renovasikan lagi tempat ibadahmu dari emas. Bayanglah Mas, zaman dahulu sanggup buat tempat ibadah dari emas. Masya Allah. Ya, kalau kita di zaman sekarang buat tempat ibadah dari emas Indonesia, wah, zaman dahulu sanggup mereka buat tempat ibadah dari emas. Kata si Juraij, faqal, dia mengatakan, a'iduha kama kanat. Sudah, kembalikan saja sebagaimana sebelumnya. Fi ghayatil qana'a wa zuhdi. Ini menunjukkan si Juraij berada pada puncak qana'a dan kezuhudan. Kalau kita mungkin, wah sudah, nggak apa-apa. Saya minta lebih luas bangunannya, ya, butuh hiasan begini-begini. Kalau dia enggak, sudahlah, normal saja katanya. La yuridu ayyu'iduha bi afdhala minha. Si Juraij tidak menginginkan masyarakat mengembalikan bangunan tadi dengan lebih baik lagi, enggak. Walakin kama kanat, akan tetapi si Juraij pengen sebagaimana sedia kala, masih utuh. Ya. Wa hadza minal faraji ba'da syiddah. Ini sebagai bentuk kelapangan, kemudahan setelah kegentingan. Apa gentingnya tadi? Dihancurkan orang, Mas. Ya. Dari sini juga bisa diambil faedah, ya, bahwasannya di antara tabiatnya manusia ada tipe gampang terprovokasi. Ya benar? Jadi jangan heran Mas Arif, kalau seandainya ada masjid yang dibakar lah, ada masjid yang disegel lah oleh sebagian masyarakat. Itu juga pernah terjadi. Si Juraij kerjaannya cuma ibadah, dikompori sama siapa? Ya pelacur ini tadi. Ya, tertuduh dia, terfitnah. Jadi memang sudah zaman dahulu, ya, ada kebiasaan masyarakat gampang terprovokasi. Tapi enaknya ini, masyarakat siap bertanggung jawab. Ya enggak? Kalau sebagian wilayah kita di Indonesia sudah ngancurkan, enggak mau dia tanggung jawab. Wa amma du'a'u ummihi, adapun doa ibunya si Juraij yang lafadznya Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat, yang itu doa ibunya, ya Allah janganlah engkau wafatkan si Juraij sampai engkau perlihatkan dia wajah para pelacur. Fastajaballahu azza wa jalla laha du'aaha ala waladiha. Lalu Allah kabulkan doa ibu tersebut terhadap anaknya. Wa arahu wajhal mumisat, Allah perlihatkan wajah pelacur. Walau da'atillaha azza wa jalla ayyuftan fi dinihi, fi aqidatihi, fi nafsihi, lastujibalah. Kalau seandainya ibunya si Juraij tadi mendoakan keburukan kepada si Juraij dalam bentuk fitnah urusan agama, fitnah akidahnya, atau pada dirinya, niscaya Allah kabulkan. Untung cuma doa yang ringan. Gimana kalau dia mendoakan, ya Juraij, semoga kamu futur. Ya, enggak lagi sholat. Ngeri juga. Ya enggak? Itu tadi. Lakinnal bi rahmatiha wa fitnatiha da'at alaihi bihada. Akan tetapi dikarenakan dia seorang ibu, dengan kasih sayang dan kecerdasan sang ibu tadi, dia mendoakan cukup dengan doa, ya Allah janganlah engkau matikan si Juraij sampai engkau perlihatkan dia melihat wajah pelacur. Wa yakunu ba'idan anil fitnah fi dinihi wa aqidatihi. Sehingga si Juraij terjauhkan dari ujian dalam agama dan akidahnya. Ba'idan anil fahisyah, jauh dari perbuatan keji. Ya. Ini orang tua jangan mendoakan keburukan, doakan yang baik. Ketika anaknya
liar, tidak mau nurut, bangkang, doakan terus yang baik. Hadza yadullu ala izami haqqil walidain. Ini menunjukkan akan besarnya hak kedua orang tua. Wa anna du'a al-walid ala waladihi ordatun lil khotor. Bahwasanya doa orang tua terhadap anaknya itu bisa mengantarkan kepada mara bahaya. Urdatun li syaqa'il walad, bisa mengantarkan kepada penderitaan sang anak. Falyahzar al-waladu min du'ai walidayhi alaihi. Maka hendaknya sang anak waspada dari doa kedua orang tuanya terhadap dirinya. Wal yahzar al-abawan minad du'a alal aulad. Dan juga hendaknya kedua orang tua waspada dari mendoakan keburukan terhadap anaknya. Jadi anak takutlah dari doa keburukan orang tua. Orang tua juga waspada, jangan sampai mendoakan keburukan untuk sang anak. Ahyanan yahsulu tawatturun wan fi'alun. Terkadang memang terjadi tawattur, yaitu ketegangan. Wan fi'alun, terjadi kemarahan. Ya memang terkadang ada ketegangan antara orang tua dan anak, dan kemarahan antara orang tua dan anak. Memang terkadang terjadi. Bisa babi su'i tasarrufil walad, dengan sebab buruknya tindakan atau perilaku sang anak. Kadang ya mas, kita ngalami semua sebagai orang tua. Kadang ya, lihat anak, waduh ini, ya kan? Gimana? Bayangkan, lagi capek-capeknya mas Aziz, malam mandu, ya enggak? Pulang pagi, menjelang subuh, sudah sholat subuh, butuh istirahat tidur. Anak itu baru tidur, baru 30 menit. Dia main pedang-pedangan, apalagi anaknya sampean itu laki-laki semua ya. Ya kan? Nah, dia main pedang-pedangan, dia teriak-teriak, sampean mau tidur. Itu gimana? Kadang ya, mungkin ya kesel, wajar ya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ya, kata beliau, bisa babisu itasarrufil walad wa iz'ajihi wa sarahihi wa inadihi. Ya, terkadang terjadi ketegangan antara orang tua dan anak dengan sebab buruknya perilaku sang anak atau inzi'aj, ya. Iz'aj itu dengan sebab anak tadi teriak-teriak, bikin kaget orang tua, ya, atau inat, pembangkangan. Walakin as-sabru wa du'a wa nushu. Akan tetapi hendaknya orang tua sabar, doakan kebaikan, nasihati anaknya. Ya enggak? Itu tadi. Sabar. Sudah, kita sama-sama latihan. Sama-sama belajar. Di sini tadi. Doakan kebaikan, nasihati anaknya. Ya. Ya. Jadi di sini ya kita sama-sama sebagai orang tua, makanya saya pilih buku yang kajian di sini berkaitan dengan anak ya, karena kita sama-sama belajar. Di sini butuh proses semua dari orang tua di dalam mendidik anaknya. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, beliau mengatakan, fa'alimna anna du'a lil aulad tarbiyatun azimatun wa khatarud du'a alaihim. Maka kita bisa mengetahui bahwasannya mendoakan kebaikan bagi anak adalah tarbiyah yang sangat agung. Ya, mendoakan kebaikan itu pendidikan yang besar juga bagi sang anak. Doakan kebaikan. Dan ingat, dalam mendoakan anak jangan semata-mata dipikirkan dunianya. Sebagian orang kalau doakan anak, ya Allah mudah-mudahan anakku sukses, menjadi pengusaha, menjadi manajer, menjadi direktur. Lupa dia doakan anak, ya Allah jadikan anakku orang yang soleh, yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, bermanfaat untuk orang lain. Dan juga hendaknya kita waspada dari doa buruk terhadap anak. Kemudian wa min tarbiyatil aulad, kata Syekh Ummu Abdillah, termasuk pendidikan untuk anak, ta'limuhum al-hudu'a was-sakinata wa adamas surah. Ngajari mereka hudu, tenang. Was-sakinah, ya, tentram.
Wa adamas surah, dan tidak teriak-teriak. Ya. Ini juga termasuk pendidikan terhadap anak. Dibiasakan untuk tenang, untuk tidak teriak-teriak. Wal hidayah biyadillahi azza wa jalla. Hidayah ya memang datangnya dari Allah azza wa jalla. Al-hudu sa'adatul buyut. Ketenangan adalah kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga itu kalau tenang luar biasa. Tapi kalau di rumah, di dapur, suara kencang, teriak-teriak, di depan teriak-teriak, dalam kamar teriak-teriak. Yang seperti ini akan sumpek, ya. Jadi sama-sama belajar. Sang bapak belajar, sang ibu belajar, sang istri belajar, anak juga belajar untuk memberikan ketenangan. Wa idza kana al-aulad ka'annahum majanin fil buyut fa hadhi fitnah. Tahu Reza artinya apa itu? Idza kana al-aulad, apabila sang anak itu ka'annahum majanin, seakan-akan majanin. Apa majanin? Hah? Majanin jamak dari majnun. Seakan-akan orang yang gila fil buyut, dalam rumah. Fahadi fitnah, ini fitnah, ujian. Super aktif anaknya, luar biasa ini anak. Faturabbi al-aulada watatawaddadu lahum watarfaqu bihim. Maka sang ibu hendaklah mendidik anak-anak tersebut dan menyayangi mereka serta lemah lembut terhadap mereka. Jadi kalau kita ketemu anak atau kita punya anak yang luar biasa, ka'annahum majanin, ya, super aktif mas, ndak di rumah, ndak di luar. Saya memang ketemu ada ikhwan ya, anaknya aktif sekali. Setiap dibawa ke masjid itu selalu ada yang nangis. Ya, selalu ada yang nangis. Itu anak ikhwan yang lain. Sampai bapaknya, makanya sampai sebagian itu ada wali murid itu, santri, anak-anak ngaji. Dia bilang, aduh ini Ustadz, gimana ini Ustadz? Nanti anak saya ini jangan-jangan pulang ini ada cerita ini Ustadz. Aktifnya luar biasa mas. Ya. Maka orang tua juga seperti itu, jangan dibiarkan saja anak. Jangan menerapkan metode pendidikan parenting yang salah. Katanya anak itu tidak boleh dimarah, tidak boleh ditegur. Terus gimana nggak boleh dimarah, tidak boleh ditegur? Dulu Hasan mau makan kurma, dilarang sama Rasul. Masa engkau nggak tahu kalau ini haram bagi kita, tidak halal bagi kita? Dilarang kan? Sama Rasul. Ada orang mau makan, anak mau makan tangan kiri, disama sama Rasul. Makan dengan tangan kanan. Dahulukan yang dekat. Baca bismillah. Itu namanya pelarangan dari Nabi. Jadi metode parenting sekarang. Kalau anak itu tidak usah dilarang, jangan dimarah. Tidak juga seperti itu sih sebenarnya. Ya. Tapi dilarang dengan cara yang lembut. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, urfuqi, berlembutlah engkau wahai Aisyah. Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifqi. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah kalau menginginkan kebaikan dalam satu rumah, maka Allah jadikan ya, mereka tadi untuk menuju pintu kelembutan. Ya. Rawahu al-Imam Ahmad. Ya, hadis ini riwayat al-Imam Ahmad. Warifqu lahu ta'thirun, yang namanya kelemah lembutan punya pengaruh yang sangat besar. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Allah akan memberikan pada sikap kelembutan sesuatu yang tidak diberikan pada sikap kasar. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah.
Dan Allah akan memberikan sesuatu yang tidak diberikan pada selain kelembutan tadi. Maknanya pada sikap atau sifat lembut akan diberikan sesuatu oleh Allah yang tidak diberikan pada sikap kasar ataupun selain kelembutan. Rawahu Muslim an Aisyah. Hadis ini riwayat Muslim dari Aisyah. Lihat, Rasul sering mengingatkan Aisyah untuk lembut, untuk halus. Kenapa? Dikarenakan pada wanita itu lebih gampang untuk lembut. Dan tabiat dasarnya wanita itu lembut dalam mendidik. Kalau seandainya ada wanita yang kasar dalam mendidik anak, dalam mentarbiyah, ini tidak beres. Jangan-jangan sudah terbalik kodratnya dari seorang wanita. Apa bentuknya, kata Ummu Abdillah? Beliau mengatakan, ya, apalagi yang penulis buku ini seorang perempuan, ya. Kata beliau, tuqabbilul waladaha wa tahtadinahu. Seorang ibu perlu mencium anaknya, memeluk anaknya, syafaqatan wa rahmatan, sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat. Wa hakadha, demikianlah qad yahdihillahu subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak tersebut melalui seorang ibu. Kalau dia rajin meluk anaknya, lembut ngomongnya pada anaknya, ya, anaknya dirangkul, luar biasa. Ammal unfu wa syiddatu qad yazidul hal su'an. Adapun kasar, keras, terkadang menambah kondisi semakin buruk. Wal buyut ni'matun minallahi ta'ala. Rumah itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, anugerah dari Allah. Fala nukaddiru ni'mata hadhil buyut bil fawda wal masyakil wal khisam. Maka jangan kita kotori, jangan kita cemari nikmat rumah ini tadi dengan kegaduhan, dengan problem dan perselisihan. Ya. Awal mula itu adalah lembut. Tapi kalau kencang-kencangan, ya sudah, akan terjadi sekian masyakil, al-khisam, akan terjadi faudo, ketegangan. Itu akan terjadi perang dunia. Ya. Maka akan ada yang mungkin di sana berantakan dengan sebab kurangnya arifat. Kemudian beliau menyebutkan, wa ma'lumun kisah bisyarati ummil mu'minin Khadijah. Dan perkara yang sudah dimaklumi, kisah kabar gembira Aisyah atau Khadijah, kabar gembira Khadijah. Rawa al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah mengatakan, ata Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu, ini adalah Khadijah. Qad atat ma'aha ina fihi idam au ta'am au syarab. Kata Jibril, ya Rasulullah, ini Khadijah telah datang, dia membawa ina, bejana atau mangkok, padanya terdapat lauk atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam. Apabila Khadijah mendatangi engkau ya Rasulullah, maka sampaikan salamku kepadanya, atau sampaikan salamnya mir rabbiha, dari Allah Azza wa Jalla. Wa minni, dan salamnya dariku. Kata Jibril, ya Rasulullah, nanti kalau Khadijah datang, sampaikan salam dari Allah dan juga salam dariku kepada Khadijah. Masya Allah, ya, keutamaan Khadijah, dapat salam dari Allah, dapat salam dari Jibril. Kalau kita boro-boro mau salam dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Jibril, ya.
Mungkin dari kawan kita sendiri yang terdekat kadang lupa titip salam kepada kita. Wa basyirha, dan berikan berita gembira kepada Khadijah bi baitin fil jannah, dengan suatu rumah di surga. Ini petunjuk bahwasanya Khadijah akan masuk ke dalam surga. Kabarkan berita gembira kepada Khadijah tentang suatu rumah di surga, min qasabin, dari qasab, ya, dari permata. La sakhaba fi wala nasaba, yang tidak ada padanya di sana itu sakhab. Sakhab itu tidak ada teriak-teriak, tidak ada kegaduhan, menunjukkan tenang rumah di surga. Rumah di dunia ini pun kalau tidak ada kegaduhan, tidak ada teriak-teriak, ketenangan, dan itu merupakan bagian dari kebahagiaan, sa'adatul buyut. Wala nasab, dan di surga juga tidak ada keletihan. Ya, tidak ada keletihan. Asyahid, ya, sisi pendalilannya, syahidnya, la sakhaba fi, pada lafaz la sakhaba fi, tidak ada sakhab, teriak-teriak di surga, dalam rumah tersebut yang ada di surga. Hadhihi buyutul jannah, ini adalah rumah-rumah yang ada di surga. La sakhaba fiha, tidak ada teriak-teriak, tidak ada gaduh. Ya, maknanya anna hadza min a'dhamin ni'am, bahwasanya ini termasuk nikmat yang paling besar, antakunal buyut hadiatan, yaitu tatkala rumah hadiah, tenang. Itu luar biasa. Sama di mana saja, kalau tidak ada teriak-teriak, tidak ada kegaduhan, tenang. Di masjid kalau tidak ada gaduh, tenang. Di rumah kalau tidak ada gaduh, tenang. Pondok pesantren kalau tidak ada kegaduhan, tenang. Kemudian kata beliau, amma ma qad yahsulu ahyanan syai'un minal iz'aj, adapun yang terkadang terjadi sedikit iz'aj. Ya, iz'aj itu kaget, ya. Agak ada insiden teriakan. Fahadha syai'un qad la yakhlu minhu hatta biyutus shalihin. Ini adalah sesuatu yang terkadang tidak lepas darinya sedikit pun, meskipun rumahnya orang yang soleh. Ya. Jadi kita itu gini, hukum asal kita jadikan rumah kita itu tenang, tidak ada teriakan-teriakan, tidak ada gaduh-gaduh, tidak ada kemarahan di situ. Namun ya terkadang ada juga sih, ya, Mas Aziz, sampeyan sekalem kayak orang Solo, orang keraton, ya, ngomongnya slow sekali. Kadang masih ada, Mas, ninggi dikit, ya enggak? Tapi jangan tiap hari. Kalau sudah tiap hari, ini berarti tidak beres. Sesekali gitu, ya. Kadang ada, dan itu menimpa juga rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ingat, nanti hadisnya disebutkan di sini. La naqul idza hasala syai'un fi buyutis shalihin wal akhyar wa taza'za'at indahum as-sunnah wal istiqamah. Ya. Kita tidak mengatakan apabila terjadi sesuatu, ya, insiden agak ketegangan di dalam rumahnya orang-orang soleh dan orang-orang terbaik, menunjukkan taza'za'at indahumus sunnah wal istiqamah, menunjukkan ada kegoncangan sunnah dan istiqamah mereka, kegoncangan agama mereka, bukan. Difahami? Jangan dipikir, ini berarti tidak beres ini tadi. Menunjukkan dia bukan orang yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah. Ya biasa ya, sesekali. Dan ketika terjadi insiden itu bukan menunjukkan di rumah tersebut adalah orang-orang yang buruk, bukan. Tapi ya sesekali. Ada dalil kisah. Kita baca ya. Wa udzakiru, aku sebutkan lakunna kepada kalian,
Qissatan li Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kisah Abu Bakar. Wal hadits fi sahihain. Hadisnya dalam Bukhari Muslim. Apa kisahnya? Disebutkan di sini. Kita baca ya. Kisahnya An Abdurrahman ibni Abi Bakar. Dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Siapa Abdurrahman bin Abi Bakar ini? Anaknya Abu Bakar. Dia menceritakan. Anna ashabas suffah kanu unasan fuqara. Bahwasannya ashabus suffah dulu adalah orang-orang yang fakir. Fuqara. Ashabus suffah ini rata-rata orang-orang yang pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah, muhajirin. Atau orang-orang yang datang dari wilayah luar kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah, ingin belajar bersama Rasul, ingin hidup bersama Rasul. Mereka meninggalkan kampung halaman. Ada yang dari Mekah, ada yang dari Yaman, bahkan ada yang datang dari Persia, datang ke kota Madinah. Karena mereka tidak punya tempat, mereka tinggallah di Suffah. Suffah itu bagian belakang Masjid Nabawi. Kayak teras gitu loh mas. Ya, teras bagian belakang. Pinggiran masjid. Nyantri. Ya, asrama. Masjid jadi asrama. Itu sudah pernah terjadi di zaman Rasul. Ya. Kalau darul hadits kan di atas itu. Lebih mewah dia. Kalau ini tidak di bawah mas. Ya. Wa anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala marrah. Pernah suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man kana indahu ta'amu tsnain falyadhhab bi tsalitsin wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bi khamisin aw sadisin. Au kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, siapa yang punya makanan untuk jatah 2 orang, maka hendaklah dia bawa 3 orang dari masjid ini tadi. Kasih makan 3 orang. Wa man kana indahu ta'amu arba'a falyadhhab bi khamis. Siapa yang punya makanan untuk jatah 4 orang, maka hendaklah dia bawa orang 5 au sadis atau 6 orang. Faham Mas Aziz maksudnya? Dulu Rasul pernah mengatakan, ta'amul itsnain kafil tsalasah wa ta'amul tsalasah kafil arba'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan 2 orang mencukupi untuk 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Itu imani saja. Kalau ada nasi cukup untuk 2 bungkus, itu bisa 3 orang. Ya. Kalau tidak cukup, mungkin kurang baca bismillah dan kurang beriman dengan hadis Nabi SAW. Dan sering kita praktekkan. Ya, apalagi di pondok, udah cukup. Sampai sekarang tidak ada yang mati. Belum ada santri kita mati kelaparan. Ya. Nah, maksud Rasul ini, tolong ini yang di masjid ini kan orang-orang buntu bahasa kitanya kan. Yang dia buntu. Tolong yang punya makanan untuk 2 orang, ambil 3 orang, kasih 3 orang. Yang punya makanan untuk jatah 4 orang, coba kasih 5 orang gitu loh. Yang punya makanan untuk jatah 3 orang, kasih 4 orang gitu loh. Itu maksudnya. Difahami? Nah, dari sini juga terdapat faedah. Bolehnya seseorang menganjurkan orang lain untuk bersedekah. Dia bukan untuk dirinya. Paham? Akandi? Jelas? Bukan untuk dia. Tapi untuk orang lain. Kawan-kawan. Ada yang mau sedekah enggak? Ini di Masjid Al-Ikhlas ada pengajian. Ahad malam Senin. Siapa yang mau sedekah? Antarkan ke masjid. Boleh apa enggak? Ya boleh. Bukan minta-minta. Minta-minta itu. Kawan-kawan di komplek. Kalau yang punya makanan antarkan ke rumah saya ya. Kata Mas Arif, itu namanya minta-minta, ngemis. Nggak boleh itu tadi. Atau saya mengatakan, ikhwan, kalau siapa yang ingin infak, ini untuk makannya berbuka santri, antarkan, atau air minum, atau kurma. Yes, itu bukan perkara yang tercela.
memintakan orang lain. Itu namanya al-hatsu 'ala shadaqah, motivasi orang untuk sedekah. Tapi kalau bilang, ayo kawan-kawan, nih saya puasa nih, ada yang mau ngantarkan enggak ke rumah? Oh, itu enggak boleh, haram, ya. Itu namanya ngemis. Kemudian kata Abdurrahman bin Abi Bakar, wa anna Aba Bakrin ja'a bi salasatin. Ketika itu Abu Bakar membawa 3 orang. Tergambar Mas Aziz? 3 orang dibawa sama Abu Bakar. Wan talaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyara. Sedangkan Nabi membawa 10 orang. Masya Allah. Abu Bakar cuma sanggup 3, Rasul 10. Wa Abu Bakar salasatan, ya. Dan Abu Bakar ketika itu dalam bertiga, qala fahuwa ana wa abi wa ummi. Ya. Kata si Abdurrahman, Abu Bakar ketika itu jumlahnya mereka ya ada 3 orang di rumah. Aku, bapakku dan ibuku. Wala adri hal qala imraati wa khadimi. Aku udah ingat apakah dia menyebutkan istriku dan pelayanku. Baina baitina wa baiti Abi Bakar. Ya. Antara rumah kita dan rumah Abu Bakar. Wa ana Abu Bakar ta'asya indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Abu Bakar malah justru makan malam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya gini. Pada waktu itu Abu Bakar bawa 3 orang. Ya, 3 orang. Ashabus Suffa ke rumah. Ngomong ke istrinya, ini kasih makan. Kasih makan 3 orang ini tadi. Abu Bakar malah pergi, gabung makan ke rumahnya Rasul. Tsumma labitha hatta shallal isya. Kemudian Abu Bakar lama tinggal di tempat Rasul, kemudian sholat isya. Tsumma raja'a. Kemudian Abu Bakar pun balik. Falabitha hatta ta'asya Rasulullah SAW. Kemudian berdiam agak lama sehingga Rasulullah SAW pun makan malam. Faja'a ba'da ma madha minal lail masyaallah. Kemudian datang Abu Bakar setelah berlalu malam. Qalat lahu imra'atuhu. Lalu istrinya Abu Bakar berkata kepada Abu Bakar, "Ma habasaka an adyafika aw dhaifika?" Kata istrinya Abu Bakar. Nah, istrinya Abu Bakar ini dikenal dengan nama Ummu Ruman. Ummu Ruman. Nah, Ummu Ruman ini ibu dari Aisyah. Ya, ibu dari Aisyah. Kata istrinya Abu Bakar, apa yang menahan engkau tidak melayani tamu-tamumu ini tadi? Difahami? Bahasa kitanya istrinya ketika Abu Bakar pulang ke rumah, setelah lama di rumah Rasul tadi, istrinya ngomong, kira-kira ngapain lama sekali gitu loh. Ada apa di sana? Ini tamu-tamu belum makan. Qala. Lalu Abu Bakar balik bertanya, awa asyaitihim? Apakah engkau tidak kasih mereka makan malam? Qalat abau hatta taji. Kata istrinya, mereka tidak mau makan malam sampai engkau pulang ke rumah. Faham? Akhirza sama Andi? Jelas? Ya? Andi ya? Di sini nanti ada kesalahpahaman sebenarnya. Ya, Abu Bakar nyuruh istrinya, kenapa tidak dikasih makan? Nanti Abu Bakar marah ketika itu. Maksudnya, kenapa tidak dikasih makan tamuku? Kata istrinya, ya bukan tidak dikasih makan, tapi dia tidak mau makan sampai engkau pulang dari rumah Rasul, gitu loh. Qad aradu alaihim faqalabuhum. Ya. Sudah ya ditawarkan kepada mereka, tapi mereka pun tidak mau, gitu loh.
Kata si Abdurrahman, fadhahabtu fakhtabatu. Ya, kata Abdurrahman, aku pun pergi lalu aku ikhtabatu, ngumpet. Ya. Mojok ngumpet. Kenapa mau ngumpet? Karena takut dimarahi Abu Bakar. Difahami? Faqal, lalu Abu Bakar mengatakan, ya Hunsar, fajadda'a wa sabbah. Nah, di sini agak menegang Abu Bakar. Dia manggil Abdurrahman dengan mengatakan, ya Hunsar. Ya Hunsar itu ada yang mengatakan maknanya ya jahil. Wahai, bahasa kita, hei Abdurrahman, goblok ini. Nah, bahasa kitanya gitu. Atau ada yang mengatakan az-zubab. Wahai lalat, kamu ini. Ya. Fajadda'a wa sabbah. Lalu Abu Bakar mendoakan, jadda'a itu mendoakan cacat pada badan dan mencela. Ya, mencacinya. Marah, Mas. Waqal, kata Abdurrahman, kata Abu Bakar, kulu, makan, silakan makan, silakan makan. Jadi Abu Bakar tadi sisinya ada pernah marah, ada ketegangan sedikit di rumahnya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar orang yang soleh kan, orang yang paling afdol setelah para nabi. Ya enggak? Tapi ada juga terbawa perasaan. Lalu Abu Bakar mengatakan, kulu, silakan makan, silakan makan. Waqal, kata Abu Bakar, la at'amuhu abadan. Aku tidak akan makan selama-lamanya. Ya, aku tidak ada makan gitu tadi. Qala waimullah ma kunna na'khudh. Kata si Abdurrahman bilang, sungguh demi Allah, ma kunna na'khudh. Minal luqma illa roba min asfaliha aksan minha tasyabi'u. Kata si Abdurrahman, sungguh demi Allah, kami tidaklah ngambil suapan dari makanan tadi, melainkan bertambah dari bagian bawahnya. Lebih banyak dibandingkan semula. Hatta syabi'u, sampai tamu tadi kenyang. Tergambar berkah. Jadi pas diambil makanan tadi enggak berkurang. Kalau ibaratnya tuh nasi itu diambil kok masih utuh. Wasorot aktsara mimma kanat qablu. Kata Abdurrahman, sampai-sampai makanan tadi lebih banyak dari sebelumnya. Fanadhara Abu Bakar fa idza syai'un au aktsar. Lalu Abu Bakar melihat dan ternyata lebih banyak. Qala limra'atihi, lalu Abu Bakar berkata kepada istrinya, siapa nama istrinya tadi? Ummu Ruman. Ya ukhta Bani Firas, wahai saudari Bani Firas. Qalat, kata istrinya, la wa qurrati aini. Ya. Lahiyal an aksaru mimma qablu bisalasi marrat. Ya. Kata Abu Bakar, wahai istriku, kenapa bisa begini? Kata istrinya, la qurrata aini, sungguh ya, wahai menyejukkan pandanganku. Betul-betul nasi ini tadi, kalau nasi selain itu, kalau makanan ini tadi sekarang lebih banyak 3 kali lipat dari sebelumnya. Fa'akala minha Abu Bakar, lalu Abu Bakar makan dari nasi tadi. Waqal, lalu Abdurrahman mengatakan, innama kana syaitan yakni yaminahu. Ya. Kata Abdurrahman, itu adalah syaitan, yaitu sumpahnya tadi. Sumpahnya Abu Bakar. Tadi kan Abu Bakar kan sumpah tadi. Sungguh demi Allah, aku tidak akan makannya. Makanlah kalian. Tergambar mas ya, kalau mau marah tadi. Ya sudah, makanlah. Demi Allah, aku kan tidak akan makan. Tapi setelah Abu Bakar tadi lihat nasi ini bertambah, berarti kan berkah. Akhirnya Abu Bakar ikut makan.
Tsumma akala minha luqmatan. Lalu Abu Bakar makan dari satu suapan lah dari makanan tadi. Tsumma hamalaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawalah makanan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat indahu. Ya. Lalu makanan tersebut ya, diletakkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana bainana wa baina qaumin ahdun. Kata Abdurrahman, antara kami dan antara suatu kaum ada perjanjian. Famadha al-ajal, lalu berlalulah masanya. Fatafarraqna itsna asyara rajulan, lalu kami berpisah, ya. Jumlahnya sekitar 12 orang. Ma'akul li rajulin minhum unas, masing-masing orang tadi ada rombongannya. Allahu a'lam kam ma'akul li rajulin, Allah yang tahu berapa jumlah masing-masing orang tadi. Ghairu annahu ba'atsa ma'hum, hanya saja dia mengutus bersama mereka tadi. Qala akalu minha ajma'un, yang mereka pun makan darinya seluruhnya. Au kama qala wa ghairuhu yaqul fa'arafna minal irafah. Ya, atau yang mengucapkan selainnya, dia mengatakan maka kami mengetahui kalau dia termasuk tokoh, ya. Di sini maksudnya kata Abdurrahman tadi makanan yang sedikit tadi ya, sampai sempat dikasihkan ke berapa? Ke 12. 12 ini masing-masing ada orang, ada rombongan, ada anggotanya. Saking banyaknya tadi. Jadi makanan yang tadi cuma 3 orang tadi, saking barokahnya tadi, ada Abdurrahman mengatakan kami ada perjanjian, ada ikatan hubungan dengan suatu kaum. Ya. Kami pun ketika sudah selesai masa perjanjian tadi, kami pun berpisah-pisah. Ya, masing-masing rombongan tadi ada 12 orang. Nah, 12 orang ini punya anggota dan dibagikan makanan tadi semuanya cukup. Ya. Fasyahid, yang syahidnya dari kisah ini, anna Abu Bakar qala li waladihi, Abu Bakar mengatakan kepada anaknya, ya Hunsar fajadda'a wasabbah. Abu Bakar mengatakan kepada anaknya, wahai Hunsar, ini manggil anaknya apa? Wahai jahil. Fa ahyanan sabbul walad yajuz kama yadullu lahu fi'lu Abi Bakar lakinnahu yakunu nadiran jiddan. Dan terkadang mencela sang anak itu diperbolehkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh perbuatan Abu Bakar, akan tetapi itu jarang sekali. Dibolehkan itu karena kondisi, Mas. Ya. Marah Mas Arif, dasar goblok kowe. Nah, itu tadi. Gini aja nggak bisa. Sekali gitu loh. Difahami? Ya. Kama nastafidu min hadil kisah, sebagaimana yang kita ambil dari kisah ini. Li'anad dhaif, dikarenakan tamu, idza syughila an adyafihi wa hunaka man yaqumu maqamahu bi ikramid dhuyuf annahu la ba'sa bidzalik. Dikarenakan ad-dhaif, tamu itu apabila disibukkan dari tamu-tamu yang lain dan di sana ada orang yang ngurusi untuk memuliakan tamu-tamu tersebut, maka tidak masalah. Wa haula'id dhuyuf innama imtana'u 'anil akl ihtiraman wa mahabbatan li Abi Bakar. Ini tamu-tamu enggak mau makan dikarenakan menghormati Abu Bakar. Wa ba'dun nas yaqul, sebagian orang ada yang mengatakan hadza istighfafun bina wa jafa. Ya, sebagian orang kadang menganggap ini tindakan perendahan terhadap kami dan kekakuan. Ya. Ya, seperti itu ya. Dan dalam artian sebagian sahabat tidak mau makan itu bukan dikarenakan karena merendahkan yang punya rumah, bukan, tapi dikarenakan menghormati Abu Bakar. Difahami? Kadang sebagian orang bilang, kalau tamu tidak mau makan itu tidak menghormati kami, tuan rumah. Makan-makan. Bukan, bisa jadi dia tidak mau makan itu karena tidak ditemani, gitu loh kan? Nah, ini juga bisa diambil faedah. Kalau tamu itu afdolnya ditemani supaya tidak terjadi seperti ini tadi. Ya. Difahami? Ya.
Ini faedah yang bisa diambil dari kisah ini ya. Wa nastafid, dan juga bisa kita ambil faedah dari kisah ini, annahu idza halafa ad-dhaif ya wal mudhif fal mudhif huwa alladhi yanhath atau yahnath wa laysa ad-dhaif wa 'alil kaffar ya. Dan bisa kita ambil faedah di sini, apabila tamu yang datang bersumpah, wal mudhif, yang tuan rumahnya juga bersumpah, fal mudhif huwa alladhi yahnath, maka yang batalkan sumpah itu yang tuan rumah ya. Walaysa ad-dhaif wa 'alil kaffar, bukan tamu tapi dan dia yang menanggung kafaronya. Tadi kan ketika Abu Bakar marah kepada anaknya, ya Gunsar, wahai jahil, wa qala Abu Bakar mengatakan, makanlah sana. Wa qala la at'amuhu abadan. Ya, aku tidak akan makan selama-lamanya. Nah, di sini kan disebutkan di ta'liq di bawah itu masing-masingnya bersumpah. Ya. Yang Abu Bakar bersumpah, tamunya juga bersumpah. Tapi yang batalkan sumpah, yang bayar kafarah cuma Abu Bakar. Wa fihi, pada kisah ini juga terdapat faedah karomatun li Abi Bakar. Ada karomah bagi Abu Bakar, wa mu'jizatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad latafallahu bihim ba'da an takaddara haluhum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyayangi mereka setelah kondisi mereka suram ya. Wa tashushu khatiruhum, dan terganggu pemikiran mereka. Wa zala kullu ma hasala, dan hilanglah segala sesuatu yang terjadi tadi berupa insiden ketegangan tadi. Fa akalad duyuf wa akalal mudhif, sehingga tamu makan dan juga tuan rumah juga makan. Wa ja'atil karamah min indillah, dan kemuliaan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nazal al khair al ilahi, turun kebaikan ilahiyah. Wa raja'a syaitan madhuran makhdulan, sehingga syaitan pun kabur dalam penuh kehinaan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ya. Ini juga dalil yang memberikan faedah kepada kita semua tentang karomah, adanya karomah ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun di halaman 17 sampai selesai dari buku ini, ya mudah-mudahan bisa kita hatamkan pada pertemuan sekali lagi ya. Mungkin mudah-mudahan kita berharap sebelum Ramadan bisa menyelesaikan kitab ini tadi. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.